Salam dan bahagia. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Deni Jiandari. Saya adalah CGP dari SMK Negeri 1 Tabanan. Hari ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berikut adalah profil saya sebagai seorang CGP, di mana fasilitator saya adalah Bapak I Gusti Ketut Atmaja dan pengajar praktik saya adalah I Gede Putra Aryawan. Adapun tujuan pembelajaran dari koneksi antar materi ini adalah: pertama, CGP dapat membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka ragam cara dan media. Selanjutnya, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Selanjutnya, ada quote dari Bob Tolbert mengatakan bahwa mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what count is best. Pernyataan tersebut dapat saya terjemahkan sebagai berikut. Sebagai seorang pendidik, tidak perlu banyak membebani dan menuntut kepada siswa atau murid, namun perlu mengajarkan nilai-nilai yang akan tertanam dalam diri murid sebagai bekal mengarungi masa depan nantinya. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menjalankan perannya, sehingga mampu mengambil keputusan yang bersandar pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai seorang pemimpin, pembelajaran kontribusi yang saya dapat berikan pada proses pembelajaran adalah selalu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal, menunjukkan rasa peduli, saling menghormati, dan berusaha menjadi teladan dalam setiap perbuatan. Saya juga menanamkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah quote dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Jika saya hubungkan kutipan di atas dengan pembelajaran yang saya lalui di modul ini, yaitu melalui pendidikan guru penggerak ini, kami dibimbing dan dibentuk untuk menjadi seorang pendidik yang segala kegiatan dan perilaku tertata dengan baik. Karena pendidikan tidak saja berbicara penanaman nilai melalui pembelajaran, tetapi juga melalui penerapan etika yang diterapkan oleh pendidik sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Selanjutnya, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan merupakan proses menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pandangan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan filosofi Pratap Triloka yang merupakan asas-asas pendidikan. Hal ini berperan penting bagi seorang guru, terutama menjalankan perannya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka dikenal dengan semboyan Ingarso Sung Tulodo ing Madyo Mangunkarso Tuthuri Handayani. Semboyan ini memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Seorang guru sebagai pemimpin pembelajaran berpedoman dengan filosofi Pratap Triloka. Keputusan yang diambil memperhatikan keselamatan murid, yang mana guru sebagai teladan, motivator, serta memberi dukungan kepada muridnya, sehingga mampu mendampingi tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, keputusan yang diambil oleh seorang guru tentu akan mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam dirinya. Pengambilan keputusan dapat membangun motivasi murid untuk terus maju dalam mewujudkan impiannya, serta memberikan dukungan penuh terhadap usaha murid untuk terus menjadi lebih baik sebagai makhluk yang bermanfaat bagi orang lain.
Untuk itu, kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman adalah keterampilan mengelola emosi dan coaching. Komunikasi akan mudah, lembut, dan lancar, enak didengar murid tentu menggunakan bahasa kasih sayang. Salah satu model coaching adalah model TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Moda coaching ini dapat digunakan sebagai guru dalam menuntun murid menemukan potensi yang dimilikinya. Hal ini dapat bermanfaat bagi guru untuk membangun komunikasi positif melalui pertanyaan yang reflektif, di mana akan menstimulasi murid melakukan metakognisi. Keputusan yang tetap berlandaskan asal filosofi Ki Hajar Dewantara mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Guru yang ditiru dan digugu berupaya memantaskan dirinya agar memberikan tauladan baik, sehingga pancaran nilai kebajikan dalam dirinya akan berimbas pada anak muridnya yang sedang menjalankan proses menuju keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Secara alamiah, setiap individu memiliki nilai-nilai yang telah tertanam sejak lahir. Manusia secara jujur dan alami memiliki nilai-nilai kebajikan dalam hati yang paling dalam. Nilai-nilai kebajikan seperti jujur, tanggung jawab, kasih sayang, pengertian, bersyukur, budi baik, berprinsip, integritas, adil, sabar, peduli, percaya diri, dan sebagainya. Semakin tumbuh seiring dipupuk dan dipelihara dalam kehidupan sehari-hari, nilai positif ini akan terus tertancap kuat di sanubari kita yang akan mewarnai kehidupan sehari-hari di dunia kerja. Peran sebagai guru yang ditiru dan digugu mengharuskan nilai-nilai ini ada dalam keseharian kita. Nilai-nilai kebajikan yang dimiliki secara alamiah akan dijadikan bahan rujukan atau inspirasi bagi murid maupun warga sekolah. Guru dalam menjalankan perannya ini akan berhadapan dengan masalah yang menuntut pengambilan keputusan. Terkadang tidak bisa dihindarkan apa nantinya akan ditemukan pada dilema etika, benar lawan benar, atau bujukan moral, benar lawan salah. Hal ini membutuhkan pengambilan keputusan yang tepat. Poin penting untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan berakibatlah dengan timbangan nilai-nilai kebajikan universal, kepentingan berpihak pada murid, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang dapat dipegang dalam pengambilan keputusan menghadapi dilema etika ada 3, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentu bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada hal sebelumnya. Materi coaching pada pendidikan guru penggerak ini sangat berguna dalam menjalankan peran saya sebagai guru. Salah satu peran guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain, serta menjalar pula pada murid. Ilmu ini merupakan skill yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu problem yang ditemui baik diri sendiri maupun orang lain. Apabila dikaitkan dengan pembelajaran yang merdeka, hal ini tentu menjadi penuntun bagi murid dalam menanggapi keberhasilan pembelajaran di kelas. Prinsip coaching menuntun guru maupun murid menemukan solusinya sendiri. Hal ini akan mendorong mereka dapat menemukan potensi yang terpendam. Pertanyaan-pertanyaan yang berbasis coaching akan menentu coachee mengambil keputusan sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan. Guru yang selalu bergelut dengan murid, rekan kerja, serta lingkungan kerja tentu akan lebih mantap dengan berbekal sebagai seorang coach.
Guru akan mampu menjalankan perannya sebagai coach untuk menentukan laku muridnya menuju kebahagiaan dan keselamatan. Hal ini tentu akan mendukung berjalannya kondisi lingkungan pendidikan yang berpihak pada murid dan murid. Selanjutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar murid serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial, emosional, seperti kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri atau self-management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills. Sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh atau mindfulness, terutama sadar dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut yang merupakan landasan pemikiran yang dimiliki akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada kita, maka seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita diharuskan mengambil sebuah keputusan, namun terkadang dalam pengambilan keputusan, terutama pada situasi dilema, kita masih kesulitan. Misalnya, lingkungan yang kurang mendukung, bertentangan dengan peraturan, pimpinan tidak memberi kepercayaan karena merasa lebih berwenang, dan meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang diambil sudah tepat, perbedaan cara pandang, serta adanya opsi benar lawan benar atau sama-sama benar. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali terlebih dahulu kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil keputusan kita harus mampu menganalisa, mengambil keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Intinya, pengambilan keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral dan etika hanya dapat dicapai jika dilakukan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat,
Melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, maka keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, maka hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Kesulitan-kesulitan yang dialami di lingkungan saya dalam mengambil keputusan adalah kesulitan atau kendala yang bersumber pada pengambilan keputusan, di mana dalam mengambil keputusan tidak melibatkan guru atau warga sekolah lainnya. Sering terjadi perbedaan pandangan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mempersulit tercapainya kesepakatan, dan sering dalam pengambilan keputusan tersebut kita tidak mempunyai pilihan yang lain karena aturan ada pada pimpinan sekolah. Adanya nilai-nilai kesetiakawanan yang masih kental dalam budaya lingkungan menimbulkan rasa kasihan lebih dominan dan terburu-buru dalam pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan di atas selalu kembali ke masalah perubahan paradigma lingkungan. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan perbedaan yang tepat pada potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus memahami dengan baik paradigma pengambilan keputusan, salah satunya seperti paradigma jangka panjang versus jangka pendek. Ketika dihadapkan dalam sebuah kasus, maka penting bagi seorang pendidik untuk mengkaji secara mendalam apakah keputusan yang diambil untuk peserta didiknya dapat mempengaruhi masa depan muridnya. Apabila ada kendala, mengambil keputusan tidak diperhitungkan dalam jangka panjang, ini akan mempengaruhi terhadap masa depan anak. Misalkan, pada kasus yang ada pada modul 3.1 terkait kasus seorang siswa yang terancam tidak lulus apabila guru yang mengetahui siswa tersebut mencontek melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah, padahal siswa yang bersangkutan telah mendapatkan beasiswa perguruan tinggi dalam bidang seni. Apabila keputusan yang diambil salah, maka ia akan berpengaruh terhadap masa depan siswa yang bersangkutan. Selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran sudah seharusnya mengambil keputusan yang bijak, bertanggung jawab, menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan tentunya berpihak pada murid agar di masa mendatang dapat dijadikan suri teladan bagi murid-murid. Keputusan yang bijak akan dapat menghantarkan murid-murid dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah pada modul 3.1 ini kesimpulan yang dapat ditarik yaitu dalam pengambilan sebuah keputusan, seorang pemimpin pembelajaran harus memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan berbasis etika. Dasar pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin pembelajaran adalah berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal, di mana hal ini sangat berkaitan dengan filosofi KHD dengan pratap Triloka berlandaskan nilai-nilai sebagai guru penggerak, berpedoman pada pembelajaran berdiferensiasi, serta melibatkan sosial emosional dan memiliki keterampilan coaching. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya terkait materi modul 3.1 adalah dasar pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin adalah berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan. Pengambilan keputusan juga memperhatikan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan berbasis etika.
Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dan beberapa alternatif untuk selanjutnya ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Sejauh ini, saya belum merasa ada hal di luar dugaan saat mempelajari modul ini, tetapi suatu hal yang mengesankan bagi saya adalah semakin banyak kasus yang dapat kita selesaikan, semakin terampil kita mengambil keputusan-keputusan selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelumnya, saya pernah mempunyai pengalaman dalam pengambilan keputusan dalam situasi moral dilema, yaitu paradigma individu lawan kelompok. Bedanya dengan sebelum pembelajaran ini adalah keputusan saya buat kadang hanya berdasarkan feeling saja, hanya berdasarkan sudut pandang saya saja. Emosi kadang malah lebih dominan dalam mengambil sebuah keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai paham apa yang saya lakukan dulu kurang tepat. Keputusan perlu diambil dalam kesadaran penuh, bukan atas dasar emosi. Dalam pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan berbagai hal yang akan membantu memecah masalah. Keputusan yang dibuat diharapkan mampu diterima dan menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dampak dari pembelajaran modul ini adalah saya mulai paham apa yang harus saya lakukan sebelum mengambil sebuah keputusan dan mempertimbangkan apa saja yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bedanya, sebelum mempelajari modul ini, dulu keputusan saya buat kadang hanya berdasarkan feeling saja, hanya berdasarkan sudut pandang, emosi yang lebih dominan dalam membuat sebuah keputusan. Setelah mempelajari modul ini, saya pun lebih paham bahwa keputusan yang diambilkan harus melalui kesadaran yang penuh. Selanjutnya, seberapa penting pembelajaran topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari materi ini sangatlah penting bagi saya sebagai seorang individu maupun dalam peran saya sebagai pendidik sekaligus pemimpin pembelajaran. Dalam hubungan dengan individu lain, pastinya selalu dihadapkan dengan berbagai konflik yang mengharuskan kita untuk mengambil sebuah keputusan yang cermat dan tepat. Melalui modul ini, saya mendapat gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus saya lakukan bila menghadapi sebuah dilema dalam pengambilan keputusan, sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan yang tepat dari hasil pemikiran yang sadar, bukan atas dasar emosi sesaat. Demikianlah yang dapat saya paparkan dari modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Om Santi 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 Om.